Izinkan saya menyampaikan sharing tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin dan telah diterjemahkan oleh Ustadz Dr. Muhammad Dahri. Saya telah dihadiahkan sebuah kitab ini, saya baca sangat bagus, mungkin untuk saya sharing ke jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Kitab ini adalah seputar hukum bergerak dalam sholat. Nanti ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan dalam sholat, ada banyak itu, nanti akan saya sebutkan secara ringkas. Syekh Ibnu Utsaimin telah menyebutkan bahwa gerakan dalam sholat pada asalnya makruh, kecuali jika ada keperluan. Meskipun begitu, bergerak dalam sholat itu terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah gerakan wajib, yang kedua gerakan haram, yang ketiga gerakan makruh, yang keempat adalah gerakan sunnah, dan yang kelima adalah gerakan mubah. Dari 5 bagian ini saya akan sampaikan mungkin secara ringkas. Yang pertama adalah gerakan wajib. Gerakan wajib adalah gerakan yang menentukan sahnya sholat. Seperti apabila melihat ada najis di surban, maka dia wajib bergerak untuk menghilangkan dan melepaskan surbannya. Itu adalah gerakan wajib. Hal itu karena Nabi ketika Jibril mendatanginya saat beliau sedang sholat di masjid sebagai imam, Jibril mengabarkan bahwa di kedua sandalnya Rasul ada najis. Maka Nabi melepaskannya saat beliau dalam kondisi sholat dan terus melanjutkan sholatnya. Atau misalnya seseorang diberitahu bahwa dia menghadap ke selain kiblat, maka dia wajib bergerak ke arah kiblat. Itu gerakan yang diwajibkan. Yang kedua adalah gerakan haram. Ini wajib kita ketahui, gerakan haram ini karena bisa membatalkan sholat. Adapun gerakan haram adalah gerakan banyak dan terus menerus tanpa keperluan mendesak. Karena gerakan semacam ini dapat membatalkan sholat. Apa yang dapat membatalkan sholat maka tidak dibolehkan melakukannya. Karena hal itu termasuk menjadi ayat-ayat Allah sebagai gurauan. Yang ketiga adalah gerakan sunnah. Sementara gerakan sunnah adalah gerakan untuk melakukan yang hukumnya sunnah dalam sholat. Seperti bergerak dalam rangka meluruskan saf, atau melihat sela di depan safnya sehingga dia maju ke arah dalam sholat. Misalnya ada salah satu jamaah yang harus keluar dalam saf karena mungkin dia keluar angin atau ingin buang air kecil, maka kosong saf itu, maka yang di belakang wajib maju mengisi celah-celah saf yang kosong tadi. Itu gerakan sunnah. Lalu ada gerakan yang keempat adalah gerakan mubah. Adapun gerakan mubah adalah gerakan ringan karena adanya kebutuhan atau banyak karena terpaksa. Kalau ringan untuk kebutuhan, contohnya perilaku Nabi ketika sholat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk kakek dari ibunya. Ketika berdiri beliau bawa dan ketika sujud beliau meletakkannya. Maksudnya menggendong, ketika berdiri Rasulullah menggendong, lalu ketika sujud beliau meletakkan lagi cucunya di sebelah. Yang kelima adalah gerakan makruh. Ini juga wajib kita ketahui, gerakan makruh mungkin kita sering lakukan dalam sholat kalau kita tidak mengetahui. Kalau gerakan makruh adalah selain dari 4 gerakan yang telah disebutkan di atas, inilah hukum asal bergerak-gerak dalam sholat yang tidak terkait dengan sholat. Ini yang kami katakan kepada orang yang bergerak-gerak dalam sholat bahwa perilaku tersebut adalah makruh, mengurangi nilai sholat. Ini yang sering kita saksikan. Ada yang sibuk dengan jamnya, ada yang sibuk dengan pena, ada yang sibuk dengan surbannya, sibuk dengan hidungnya, kadang sering begini, kadang juga sibuk dengan jenggotnya, kadang jenggotnya suka digini-giniin, atau semisal itu. Semuanya termasuk bagian yang makruh, kecuali jika gerakan tersebut banyak dan terus menerus, maka hal itu jadi haram dan membatalkan sholat. Misalnya dia sering memegang jenggot setiap saat, sering terus menerus, atau memegang hidung, atau memperbaiki surban. Karena sering, maka itu bisa jatuh ke haram dan membatalkan sholat.
Syekh Ibnu Utsaimin telah menyebutkan juga bahwa gerakan yang membatalkan sholat tidak ada bilangan tertentu. Akan tetapi apabila gerakan tersebut dapat menafikan sholat, sekiranya jika ada yang melihatnya, dia menganggapnya seakan-akan orang itu tidak sholat. Inilah gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Oleh karena itu, para ulama menentukan berdasarkan pandangan umum atau uruf. Seraya mengatakan bahwa gerakan kalau banyak dan terus-menerus itu membatalkan sholat tanpa menyebutkan bilangan tertentu. Kita mungkin sering dengar, ketika kecil saya juga sering dengar, seperti kita menggaruk-garuk, katanya 3 kali batasnya menggaruk-garuk. Lebih dari 3 kali batal. Kata Syekh Utsaimin, itu tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya sebaiknya tidak dijadikan sandaran. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang seseorang yang banyak bergerak dalam sholat. Apakah membatalkan sholatnya? Dan bagaimana cara agar terlepas dari kebiasaan itu? Beliau menjawab, tuntunan Rasulullah yang masih dijadikan oleh setiap mukmin ketika sholat adalah menghadap dan khusyuk dengan hati dan badannya, baik dalam sholat wajib maupun sunnah, sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya, ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun yang sering kita dengar, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka hendaknya dia harus tumakninah, dan itu termasuk rukun dan kewajiban yang terpenting. Sesuai sabda Nabi kepada orang yang keliru dalam salatnya dan tidak tumakninah. Rasulullah pernah mengatakan kepada orang tersebut, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan solat lagi karena Anda belum solat. Hal itu diulangi oleh Rasul sampai 3 kali. Maka orang itu mengatakan, wallazi naba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Demi Allah yang mengutuskan Anda dengan kebenaran, saya tidak bisa menunaikan yang lebih baik dari ini. Mohon ajarkan saya ya Rasulullah. Jadi ada orang yang hidup bersama Rasulullah, salat sampai 3 kali diulang-ulang masih belum benar. Bagaimana dengan kita yang sudah 1400 tahun hidup setelah Rasulullah? Apakah salat kita sudah benar? Makanya kita perlu mempelajari sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi. Dan akhirnya Rasulullah setelah mendengar ucapan seorang sahabat tadi yang mengatakan demi Allah bahwa dia tidak mengerti lagi, hanya ini yang dia ketahui, maka Rasulullah pun mengajarkannya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang panjang, mungkin saya baca terjemahannya saja. Kalau Anda akan menunaikan sholat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Bacalah Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah hingga tenang, maksudnya tumakninah saat rukuk. Kemudian angkat kepala Anda sampai tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai tumakninah sujudnya. Kemudian bangun hingga tegak dan tumakninah duduk. Kemudian sujudlah sampai tumakninah sujudnya. Kemudian bangkit sampai tegak berdiri, kemudian ulang hal itu dalam semua salat Anda. Jadi Rasulullah yang mengajarkan seorang sahabat tadi, intinya tumakninah. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat lafaz kemudian bacalah dengan Ummul Quran dan apa yang Allah kehendaki. Hadis sahih ini menunjukkan bahwa tumakninah adalah rukun dalam sholat dan kewajiban yang sangat agung. Tidak sah tanpanya. Siapa yang cepat sholatnya maka dia tidak mendapatkan sholat. Khusyuk termasuk intisari dan ruhnya sholat. Dianjurkan bagi orang yang mukmin memperhatikan hal itu dan menjaganya. Masih sedikit lagi mungkin saya sampaikan secara ringkas perincian hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat dalam bentuk gerakan dan ucapan. Ini ada beberapa yang dibolehkan dalam sholat dalam bentuk gerakan dan ucapan. Yang pertama adalah menggendong anak kecil ketika sholat. Tadi sudah dijelaskan,
ketika Rasulullah menggendong cucunya, itu adalah gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Menggendong cucunya, lalu sujud, meletakkan, lalu bangkit, menggendong kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan yang diperbolehkan dalam sholat adalah berjalan karena ada kepentingan. Berjalan karena ada kepentingan, Rasulullah pernah mencontohkan ketika Aisyah mengetuk pintu, Rasulullah sedang sholat, maka Rasulullah melangkah ke depan, beberapa langkah membuka pintu, lalu kembali lagi, tapi tetap dalam posisi menghadap kiblat, dan Rasulullah melanjutkan sholat kembali. Itu kira-kira gerakan yang ada kepentingan dan diperbolehkan dalam sholat. Itu yang kedua. Saya cuma ringkaskan saja, tidak saya detailkan nanti terlalu panjang. Intinya kita ketahui gerakan-gerakan yang diperbolehkan dalam sholat. Yang ketiga adalah gerakan untuk menyelamatkan anak kecil agar tidak terjatuh atau agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Jadi gerakan itu juga diperbolehkan dan kita bisa lanjutkan sholat. Yang keempat adalah mencegah orang yang melintas di depanmu saat sholat. Jadi ketika kita sedang sholat, ada yang melintas di depan kita, maka kita bisa menahannya dengan tangan seperti ini, yang mungkin kita sudah sering dengar. Jangan sampai dia melewatinya, karena dia lebih baik berdiri 40 masa, seperti pernah kita bahas dalam kitab Umdatul Ahkam beberapa waktu yang lalu. Namun ketika kita sholat berjamaah seperti ini, misalnya sedang sholat tarawih dengan imam, tiba-tiba di saf kedua atau ketiga ada yang ingin ke belakang, dia membatalkan sholat, dia keluar, melewati jamaah yang lain, jangan di stop. Jangan di stop, nanti kalau dia mau buang air kecil, bisa bahaya dia, bisa keluar di situ. Jadi imam di sini adalah sebagai sutrohnya kita. Jadi biarkan saja mereka, jamaah kita yang ingin keluar, tidak perlu di stop. Jadi yang di stop adalah bisa, misalnya kita sedang sholat sendirian, sholat sunnah, dia melewati depan kita, itu yang kita tahan. Itu gerakan yang diperbolehkan. Selanjutnya adalah yang kelima, membunuh ular dan kalajengking serta apapun yang membahayakan kita ketika sedang sholat. Makanya kita bisa melakukan membunuh binatang tersebut yang membahayakan kita. Itu diantara gerakan yang diperbolehkan dalam sholat. Selanjutnya yang keenam, gerakan yang diperbolehkan adalah menggeser kaki orang yang tidur untuk kepentingan. Menggeser kaki orang, misalnya kita sedang sholat, pernah Rasulullah sedang sholat, kaki Aisyah menjulur, ketika Rasulullah mau sujud, kaki Aisyah digeser. Lalu ketika Rasulullah sudah bangkit ke atas, kaki Aisyah menjulur kembali. Jadi gerakan-gerakan seperti itu diperbolehkan dalam sholat. Selanjutnya yang kedelapan, meludah pada pakaian atau sapu tangan ketika sedang sholat. Jadi jangan meludah ke depan, ke arah kiblat atau ke kanan. Boleh meludah ke kiri atau dengan kain kita atau dengan tisu kalau sekarang atau sapu tangan, itu diperbolehkan. Yang kesembilan adalah merapikan baju dan menggaruk badan ketika sholat. Itu tadi sudah dibahas, menggaruk itu selama dia ada kepentingan, tidak membatalkan sholat. Ada orang yang bilang, memang ada ulama yang mengatakan demikian, garuk-garuk nggak boleh lebih dari 3 kali. Ternyata itu kata Syekh Utsaimin tidak ada dalilnya. Memang gatal sekali mau diapain gitu, daripada dia nggak khusyuk sholat, yang garuk aja. Dan merapikan baju, misalnya bajunya kurang rapi atau dia nyangkut, bisa dirapikan, itu gerakan yang diperbolehkan juga. Selanjutnya yang ke-10, bertasbih untuk jamaah laki-laki dan bertepuk untuk kaum wanita jika diperlukan ketika sholat. Dan hal ini misalnya imam salah atau dia harusnya tasyahud awal langsung naik, tapi sebelum berdiri tegak baru mau naik, nah itu boleh kita tasbih subhanallah mengingatkan imam. Itu ucapan-ucapan yang diperbolehkan. Kalau untuk wanita menepuk, jadi tidak perlu mengucapkan. Yang ke-11, menoleh ke arah kanan atau kiri karena ada kepentingan. Jadi diperbolehkan menoleh ke kanan atau ke kiri karena ada kepentingan. Jadi di dalam ini hadisnya dikisahkan Rasulullah pernah berdiri sebagai imam, Rasulullah dalam keadaan sakit. Lalu Rasulullah tiba-tiba duduk sholatnya sebagai imam. Jamaah di belakang Abu Bakar dan sahabat-sahabat tidak duduk, berdiri. Abu Bakar mengumandangkan takbir lebih keras supaya jamaah yang lain ikut mendengar.
Rasulullah menoleh ke kanan karena Rasulullah sepertinya melihat gelagat ini sahabat-sahabat tidak ikut duduk. Rasulullah menoleh ke kanan, melihat betul jamaah Rasulullah tidak ikut duduk, berdiri. Makanya Rasulullah memberi kode supaya duduk. Jadi kalau imam duduk, makmum juga ikut duduk. Selanjutnya sedikit lagi, mengangkat kepala dari sujud untuk meyakinkan apa yang dilakukan oleh imam ketika imam sujud dengan waktu yang lama. Tiba-tiba imam sujudnya terlalu lama ini, kok nggak bangun-bangun. Jadi makmum salah satu di belakang imam boleh mengangkat kepala untuk melihat imam, apa yang terjadi dengan imam. Jadi itu juga diperbolehkan. Selanjutnya, melihat dan membaca mushaf dalam sholat sunnah karena ada kepentingan. Jadi ketika kita sholat memegang mushaf, memegang Quran diperbolehkan, tapi khusus dalam sholat sunnah. Tapi ini kepentingannya misalnya seseorang seperti sekarang ini, malam kita sering itikaf di sini, kita lihat banyak jamaah sholat ingin membaca Quran yang panjang karena waktu malam panjang menjelang subuh. Kita lihat teman-teman kita ada yang memegang mushaf. Mungkin dia ingin baca surat Al-Kahfi. Misalnya malam ini, malam Jumat nih, ada jamaah ingin baca surat Al-Kahfi 110 ayat. Dari Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sampai ke ayat 110. Kan mungkin belum hafal 110 ayat. Bisa pegang mushaf. Memegang mushaf, ingin membaca Al-Quran yang panjang dalam sholatnya, itu diperbolehkan. Saya kira itu kira-kira gerakan dalam sholat. Yang terakhir sedikit ingin saya sampaikan, memberitahu imam karena bacaan yang salah atau lupa jika engkau bermakmum kepada imam. Di sini disampaikan oleh Syekh Syaimin, jangan menyela atau memperbaiki bacaan imam selagi ia masih mengulangi bacaannya atau mencoba memperbaikinya. Sebab bisa jadi imam sedang mengingat-ingat dan ini lebih baik. Jadi kita jangan ketika imam berhenti sejenak, kita langsung nyambar. Jangan, beri kesempatan sampai 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Kalau udah sepertinya dia nggak ingat, maka di belakang imam yang lebih pertama mengingatkan. Tidak harus dari belakang juga ikut mengingatkan, karena nanti bisa bersaut-sautan, malah imam nggak bisa mendengar. Jadi beri hak dulu ke yang di belakang imam. Nanti ketika sepertinya di belakang imam juga ingat, yang kedua, yang ketiga, seterusnya bisa mengingatkan. Namun bila terlalu jauh di belakang, kata ulama tidak perlu mengingatkan, karena dia bisa berteriak jadinya nanti karena jauh berteriak, dan itu bukan suatu kewajiban. Jadi itu tidak dianjurkan, dan imam pun sudah baca beberapa ayat, bisa langsung rukuk. Jangan menyela bacaan imam ketika ia diam, kecuali jika terlalu lama, tadi sudah kita sampaikan. Sebab bisa jadi ia merenungkan apa yang dia baca. Kadang-kadang dia merenungkan, jadi baru berhenti sejenak, atau kadang-kadang imamnya mengambil nafas. Jadi jangan langsung kita menyelanya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat buat diri saya dan buat jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.